Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rahman Sunurwilaksa. Saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal. Pengertian akulturasi. Akulturasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu acculturate yang berarti menyesuaikan diri kepada kebiasaan atau adat istiadat baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi berarti percampuran dua kebudayaan atau lebih yang bertemu saling memengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. Interaksi budaya saling memengaruhi terjadi selama kedatangan Islam di Nusantara dan setelahnya. Menurut pengertian akulturasi ini, namun selama interaksi ini, dasar kebudayaan lokal yang tradisional tetap kuat, sehingga terjadi perpaduan budaya asli lokal dengan budaya Islam yang dikenal sebagai akulturasi kebudayaan. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun dapat diterima dan diasimilasikan ke dalam budayaannya sendiri tanpa mengakibatkan hilangnya kebudayaan sendiri. Tahun 575 Masehi, Kerajaan Islam Mataram muncul sebagai pengganti Kerajaan Majapahit di daerah pedalaman. Masa peralihan yang lama antara kerajaan Islam di pedalaman dan pesisir menyebabkan persaingan pengaruh yang menyebabkan peperangan. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram berusaha merebut kekuasaan atas kerajaan-kerajaan pesisir, sehingga elemen agama kembali menjadi penting. Karena Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang sinkritisme di mata kerajaan pesisir lainnya. Di keraton kesultanan, sejumlah pujangga menggabungkan Islam dan Hindu seperti yang ditunjukkan oleh Babat Tanah Jawa yang menggabungkan Islam dan Hinduisme. Salah satu sifat utama
semua umat, ras, bangsa, dan lapisan masyarakat, bukan untuk bangsa tertentu yang merasa bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Dan karenanya semua orang harus tunduk kepadanya. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya untuk menjadi peringatan bagi semua makhluk hidup, karena risalah Islam adalah hidayah Allah untuk semua makhluk hidup. Kosmopolitanisme dalam budaya Islam. Kosmopolitanisme budaya Islam tidak hanya merupakan representasi langsung dari makna Islam itu sendiri dan perspektif tentang kesatuan kenabian, wahdat al-nabawiyah, the unity of prophet, yang didasarkan pada makna Islam itu sendiri, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut. Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam dapat dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah. Ini dapat terjadi dalam bentuk yang tidak material, seperti konsep pemikiran dan seni arsitektur Islam, bias, Arabisme, dan asimilasi budaya lokal. Walaupun Islam adalah agama universal yang melintasi batas bangsa, ras, klan, dan peradaban, tidak dapat disangka bahwa elemen-elemen Arab memiliki keistimewaan dalam Islam. Gus Dur melihat Islam dan pluralisme sebagai manifestasi kosmopolitanisme dan universalisme dalam Islam. Menurutnya, ajaran yang benar-benar menunjukkan universalisme adalah 5 jaminan dasar yang diberikan Islam kepada masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Kelima janji utama tertulis dalam buku lama tentang hukum agama Al-Kutub Al-Fiqhiyah, termasuk 1. Keselamatan fisik anggota masyarakat dari prosedur badani di luar ketentuan yang ditetapkan oleh hukum. 2. Keselamatan keyakinan agama setiap orang tanpa adanya tekanan untuk mengubah agama. 3. Keselamatan keluarga dan penurunan. 4. Perlindungan harta benda dan properti pribadi selama prosedur hukum. Dan 5. Keselamatan dalam bekerja. Secara keseluruhan, kelima dasar tersebut menunjukkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Namun jika tidak didukung oleh kosmopolitanisme peradaban Islam yang muncul dalam sejumlah unsur dominan seperti hilangnya batasan etnis, pluralitas budaya yang kuat, dan heterogenitas politik, maka kelima dasar tersebut hanya akan memberikan kerangka teori atau mungkin hanya berdimensi moralistik. Menurut Nurholis Madrid, universalisme dan kosmopolitanisme Islam harus terlihat inklusif di tengah pluralitas budaya dan perbedaan politik masyarakat. Ini disebabkan fakta bahwa agama pada dasarnya adalah bagian dari manusia. Agama itu datang ke dunia bukan untuk memicu perang, tetapi mengajarkan manusia cara hidup yang baik, yang mengakui kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal. Berarti bahwa adat dan kebiasaan masyarakat sebagai sumber hukum Islam adalah unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu usul fikih, budaya lokal dalam bentuk budaya disebut dengan urf, karena dunia suatu masyarakat sebagaimana diuraikan di atas mengandung unsur baik dan buruk. Maka sudah
Sewajarnya umat Islam memandang secara kritis dan tidak menghalalkan sikap-sikap yang bersifat pembenaran. Jika demikian, maka jelas terdapat perjalanan sejarah rekonsiliasi antara Islam sebagai agama dengan budaya lokal yang melingkupinya, serta adanya landasan hukum yang sah dalam hukum syariah berupa urf dan maslahahnya. Oleh karena itu, untuk mempunyai strategi pengembangan budaya Islam, kita harus mempunyai visi ke depannya. Presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.